Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Lestari, NIM 2018-57010. Saya merupakan mahasiswi semester 6 di Universitas Muria Kudus, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu dosen Vika Indira Asri, STMT. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang judul apa yang saya ambil pada metodologi penelitian ini. Judul yang saya ambil adalah Analisa Penjadwalan Produksi dengan metode FCFS atau First Come First Serve yang dengan perbandingan metode Come Back Due Date, Smith atau CDS, dan Earliest Due Date EDD, dan studi kasusnya berada di PT Sari Warna Asli Unit 5. Sebelumnya, PT Sari Warna Asli Unit 5 adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri tekstil yang menghasilkan benang untuk bahan baku kain. Perusahaan ini berlokasi di Jalan Raya Kudus, Gebok, kilometer 6, Desa Besito, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode manakah yang dianggap paling efektif dan efisien dalam proses penjadwalan produksi yang ada pada PT Sari Warna Asli Unit 5. Metode analisis yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode FCFS, metode CDS, dan metode EDD. Data yang digunakan adalah waktu operasi produksi, waktu due date, dan waktu bantuan software WinKSB. Untuk selanjutnya, PT Sari Warna Asli Unit 5 saat ini menggunakan sistem produksi metode penjadwalan FCFS. Namun, sistem penjadwalan ini dianggap tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga produktivitas perusahaan tidak efektif dan efisien. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisa perbandingan metode antara metode First Come First Serve, metode CDS, dan metode EDD. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode manakah yang dianggap paling efektif dan efisien untuk dapat diterapkan pada produksi spinning 1 atau produksi benang jenis polyester pada PT Sari Warna Asli Unit 5. Batasan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan pada PT Sari Warna Asli Unit 5 pada bagian produksi spinning 1 atau bahan jenisnya polyester. Yang kedua, data diambil adalah proses produksi dan permintaan konsumen pada produk benang periode 1 Desember 2020 sampai 28 Februari 2021. Yang ketiga, metode yang digunakan untuk penjadwalan produksi adalah metode FCFS, metode CDS, dan metode EDD. Ini adalah satu, mengetahui hasil analisis dari penjadwalan produksi menggunakan metode CDS. Yang kedua, mengetahui hasil analisis dari penjadwalan produksi menggunakan metode CDS. Yang ketiga, mengetahui hasil analisis dari penjadwalan produksi menggunakan metode FCFS. Dan yang keempat, mengetahui hasil dari perbandingan antara ketiga metode tersebut. Lalu dapat disimpulkan metode manakah yang dapat menentukan metode yang dianggap metode paling efektif dan efisien. Perusahaan dapat mempertimbangkan kembali hasil penelitian ini untuk dapat diterapkan pada metode penjadwalan produksi yang efektif dan efisien dengan dapat meminimalisirkan waktu make span atau waktu produksi. Penjelasan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya akan menjelaskan tentang satu penjadwalan, yang kedua metode-metode yang digunakan. Yang pertama itu penjadwalan. Penjadwalan ada banyak dari beberapa pendapat. Salah satunya adalah dari Karim dan Kurniati tahun 2016 yang
berasumsi penjadwalan disusun dengan pertimbangan berbagai keterbatasan yang ada. Penjadwalan merupakan proses pengurutan pekerjaan secara menyeluruh yang dikerjakan pada beberapa mesin. Penjadwalan membantu pengalokasian sumber daya dan mesin yang tersedia untuk dilakukan pengurutan pekerjaan dengan batasan tertentu. Maka, saya dapat menyimpulkan definisi dari penjadwalan tersebut adalah proses pengurutan pekerjaan secara menyeluruh yang dikerjakan pada beberapa mesin. Tujuan dari penjadwalan adalah dapat memaksimalkan sumber daya, memproduksi secara efektif dan efisien, serta menjadi alat pengambil keputusan. Untuk manfaat dari penjadwalannya adalah dapat menggunakan aset, perusahaan menjadi efektif dan efisien, serta pelayanan dan pengiriman barang menjadi lebih cepat dan fleksibel. Meminimalkan waktu penyelesaian, 2. Memaksimalkan utilitas, yang ketiga meminimalkan persediaan barang setengah jadi, yang keempat meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Untuk tipe-tipe penjadwalan itu ada 2, yaitu job shop. Job shop yaitu pola aliran dari N job melalui M mesin dengan pola aliran sembarang. Berikut adalah pola aliran kerja job shop. Untuk selanjutnya yaitu flow shop, yaitu pola aliran dari N sebuah job yang melalui proses yang sama atau searah. Tipe flow shop dibagi menjadi 2, yaitu flow shop murni dan flow shop umum. Rata-rata untuk perusahaan-perusahaan itu menggunakan tipe penjadwalan yang flow shop yang bergaris lurus. Untuk istilah-istilah dalam penjadwalan itu ada 9, yaitu flow time, completing time, waiting time, process time, due date, lateness, tardiness, earnest, dan make expense. Lalu, untuk pengertian dari metode CDS-nya, yaitu definisi dari metode CDS adalah sebuah algoritma Johnson Rule, yaitu algoritma untuk menjadwalkan seluruh pekerjaan pada 2 mesin seri. Tujuan dari metode CDS adalah untuk meminimalisirkan nilai make expense. Untuk langkah-langkah pada penjadwalan algoritma Johnson Rule atau metode CDS, itu yang pertama, menemukan nilai minimum dari waktu proses dari masing-masing pekerjaan. Yang kedua, menempatkan urutan pekerjaan dari sebelah kiri jika terdapat waktu proses terkecil untuk mesin 1 dan jika waktu proses terkecil pada mesin 2 dapat diurutkan pekerjaan dari sebelah kanan. Yang ketiga, mengulangi urutan yang disebutkan di atas jika terdapat pekerjaan-pekerjaan baru yang dijadwalkan. Untuk metode EDD, yaitu definisinya adalah metode earliest due date, mengurutkan pekerjaan berdasarkan tanggal jatuh tempo terdekat. Misal itu mengurutkan pekerjaan berdasarkan tanggal jatuh tempo terdekat. Yang kedua, mengambil pekerjaan satu persatu dan dari urutan berdasarkan tanggal jatuh tempo lalu menjadwalkan pada mesin dengan beban yang paling minimum. Untuk metode FCFS sendiri, metode FCFS biasanya metode yang paling umum digunakan untuk para pembisnis yang memiliki sistem produksi antrian atau make to order. Namun metode ini belum bisa dianggap paling efektif karena bisa saja metode ini justru dapat menimbulkan antrian yang cukup lama dan berakibat pada pengiriman produk yang terlambat. Untuk metode penelitian di sini, objek penelitian dilakukan pada PT Sariwarna Asli Unit 5 pada produksi spinning 1 atau jenis bahan polyester. Waktu untuk pengumpulan datanya, pengumpulan data yang dikumpulkan adalah data waktu operasi mesin, yang kedua data waktu ready time, yang ketiga data waktu due date, yang keempat data waktu barang selama 3 periode antara Desember 2020 dan sampai Februari 2021. Untuk teknik pengolahan data yaitu penginputan data job berdasarkan kebutuhan tabel pada software WinKSB. Yang kedua, melakukan validasi data dengan mengklik solve dan analisis. Untuk tahap yang keempat yaitu
menganalisis hasil. Setelah selesai melakukan pengolahan data dengan software WinGSP data, maka dapat ditentukan metode manakah yang akan dianggap sebagai metode penjadwalan produksi paling efektif dan efisien. Tentunya dilihat dari nilai market spend yang paling kecil. Untuk tahap yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Diharapkan dapat memberikan kesimpulan bahwa menggunakan metode CDS dianggap metode penjadwalan yang paling efektif dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.